Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa ru'ya Shibli ba'da mautihi bi thalathati ayyam faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qal naqashani hatta ayistu falamma ra'a ya'si taghammadani birahmatih. Wa ru'ya majnunu bani amirin ba'da mautihi bil manam faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qal ghafara li wa ja'alani hujjatan 'alal muhibbin. Wa ru'ya Thawri fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qal rahimani. Faqila lahu ma halu Abdullah ibn al-Mubarak. Faqal huwa mimman yaliju ala rabbih fi kulli yawmin marratain. Wa ru'ya ba'duhum fasu'ila an halih faqala hasabuna fadaqqaku thumma mannu fa'ataku. Wa ru'ya Malik ibnu Anasin faqila lahu ma fa'alallahu bik. Qala ghafara li bi kalimatin kana yaquluha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu inda ru'yatil janazah subhanal hayyil ladzi la yamut. Wa ru'ya bil lailah allati mata fiha al-Hasanul Basri ka'anna abwabas sama mufattahah wa ka'anna munadiyan yunadi ala innal Hasanal Basri qadima ala Allah ta'ala wa huwa anhu radin. Wa ru'yal jahiz faqila lahu ma fa'ala Allah bik. Faqal wala taktub bi khattika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Wa ra'al Junaidu iblisa fil manam uryana faqala ala tastahi minan nas. Faqala wa haula nasun annas aqwamun fi masjidis suniziyah qad adnau jasadi wa ahraqu kabidi. Qala Junaid falamman tabahtu gadawtu ilal masjid fara'aitu jama'atan qad wada'u ru'usahum ala rukabihim yatafakkarun. Falamma ra'awni qalu la yaghurrannaka hadithul khabith ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Dimimpikan Asyibli setelah ia meninggal dunia 3 hari. Shibli itu adalah nama suatu nisbah. Nama beliau yang sebenarnya adalah Dulab bin Ja'far bin Yunus. Cuma masyhur dengan sebutan Asyibli. Imam Shibli ini kelahiran tahun 200-an atau di abad 2 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, setelah 3 hari Imam Shibli meninggal dunia, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu dikatakan kepadanya Imam Shibli, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Asyibli menjawab, dia berdebat denganku. Maksudnya bahwa Allah telah menghisap aku dengan hisap yang teliti. Jadi dia Allah berdebat denganku. Artinya Allah menghisap aku dengan hisap yang teliti. Karena Imam Shibli ini sebelum beliau masuk ke dalam satu tariqah Junaid Al-Baghdadi, beliau termasuk orang yang kaya raya sebelumnya. Jadi hidup beliau penuh bergelimang dengan kemewahan, dengan kekayaan. Nah, setelah beliau masuk dalam tarikat Junaid, lalu beliau tinggalkan seluruh kekayaan itu
lalu masuk dalam tariqah sampai akhirnya beliau mencapai ma'rifat dan menjadi seorang imam di Baghdad. Jadi beliau dulunya orang yang kaya raya, orang yang banyak punya harta. Sehingga begitu beliau wafat, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau dan ditanyakan bagaimana Allah memperbuat akan engkau. Beliau menjawab, Allah telah meneliti hisab denganku, sehingga aku berputus asa. Maksudnya sehingga aku berputus asa artinya sehingga aku tidak mengharap keselamatan diriku, karena hisab yang sangat rinci. Hisab yang sangat rinci dari Allah. Arti hisab yang sangat rinci itu artinya Allah akan mempertanyakan kepada kita secara detail, secara rinci nikmat yang diberikannya satu persatu, lalu ditanyakan satu persatu pula tentang penggunaan nikmat itu. Ini apabila orang siapapun yang diperlakukan seperti itu oleh Allah, maka dia akan celaka. Siapapun apabila Allah memperlakukan seseorang di akhirat itu dengan hisab yang teliti, maka orang itu akan diazab. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nukisal hisab udziba." Siapa yang diteliti hisabnya di akhirat itu, maka dia pasti akan disiksa. Karena setiap kita dapat nikmat dari Allah, itu pasti kita kada akan bisa semua nikmat itu kita habiskan di jalan Allah. Pasti ada nikmat-nikmat yang kita gunakan dalam hal yang sia-sia. Pasti ada nikmat yang kita gunakan dalam perkara yang makruh. Ada nikmat yang kita gunakan dalam perkara maksiat. Jadi kalau setiap per nikmat itu ditanya di mana penggunaannya satu persatu, kita akan binasa. Oleh karena itu kita disuruh minta kepada Allah agar dihisab dengan hisab yasira, hisab yang inting, hisab yang mudah. Lebih baik lagi kita minta kepada Allah agar tanpa dihisab. Dengan demikian kita ada harapan untuk selamat daripada azab Allah. Imam Shibli ini karena beliau dulunya mempunyai kekayaan yang banyak, walaupun pada akhirnya beliau tinggalkan kekayaan itu dan masuk dalam satu tarikah, berhasil jadi imam besar di Baghdad. Tapi begitu beliau wafat, beliau menemui hisab yang sulit. Padahal meninggalnya sudah dalam keadaan aulia Allah. Padahal ini Shibli ini meninggal sudah jadi waliullah, sudah meninggalkan kekayaannya jauh hari sebelumnya. Tetap beliau dihisab oleh Allah. Sehingga aku berputus asa, ya Sidin. Putus asa artinya kada berharap selamat lagi ini. Sudah mulai hisab, sudah mulai sulit. Lalu ketika dia melihat keputusasaanku, ketika Allah sudah melihat bahwa aku ini kalah sudah, banyak kada kau mempertanggungjawabkan lagi nikmat yang diberikannya, maka dia melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Akhirnya aku diberi Allah rahmatnya sehingga aku diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang demikian, beliau dulunya adalah orang yang kaya raya, orang yang punya kemewahan hidup, tapi beliau tinggalkan untuk ma'rifat kepada Allah, jadi waliullah. Lalu di akhirat pun demikian, dihisab dulu. Setelah kalah, akhirnya diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau wafat dalam keadaan seorang waliullah, dalam keadaan seorang imam besar di Baghdad itu. Jadi artinya kalau kita belajar dari mimpi ini, kalau kita kaya jadi wali kada, mati dalam keadaan kekayaannya, mati bertinggal banyak harta, jadi wali kada, tentu hisab ini akan terus berlanjut teliti.
teliti oleh Allah. Nah, karena ini Syibli ini orangnya dulunya kaya, tapi akhirnya Sidin tinggalkan kekayaan itu, Sidin lari kepada Allah. Hisabnya pun di akhirat awal-awalnya sulit, tapi karena beliau akhirnya lari dari kekayaan, diberi rahmat oleh Allah sehingga selamat. Nah, jadi kita paham dari yang demikian bahwa andai kata ada orang yang terus-menerus dalam keadaan kekayaannya dan dia mati dalam kekayaannya tanpa ma'rifat kepada Allah, terus-menerus dia akan diteliti hisabnya oleh Allah. Maka siapa diteliti hisabnya oleh Allah itu udziba, dia pasti akan diazab. Ada hadis lain yang meriwayatkan halaka, manukisal hisab halaka, siapa yang diteliti perhitungannya di akhirat maka dia akan binasa. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan solusi atau jalan bagaimana supaya hisab di akhirat itu inting dengan cara, ujar Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, hisablah diri kamu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat. Nah, itu jalan untuk memudahkan hisab di akhirat. Kita berdahulu berhitung. Kita dulu menghitung di sini sebelum mati. Nah, kita hitung nikmat yang diberikan Allah lawan kita nih. Mulai kita nikmat mata diberikan Tuhan lawan kita, kita hitung berapa mata kita yang kita gunakan untuk taat kepada Allah, berapa mata yang kita gunakan untuk mencari kesenangan dunia, berapa mata yang kita gunakan untuk memandang hal-hal yang dimakruhkan Allah, berapa mata yang kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita hitung dulu sebelum kita mati. Nah, mata digunakan untuk taat seperti membaca Al-Quran. Walaupun hafal, baik jangan berhafal. Hafal itu bagus, dimuliakan Allah, ada hadiah khusus dari Allah orang yang hafal Quran atau hafal kitab-kitab agama ini. Tapi kalau untuk membaca lebih baik kada usah berkitab, kada usah berhafal itu. Baca kitabnya. Karena di situ mata kita tak pakai untuk taat kepada Allah. Baca Yasin, walaupun hafal Yasin, baik baca Yasin. Walaupun hafal Tabarak, baik baca surah Tabarak lewat Qur'annya. Nah, di situ ada perhitungan mata kita digunakan untuk baca Al-Quran. Nah, kitab-kitab agama demikian pula. Sekian jam kita memandang kitab ini, kitab bicara tentang hukum Allah. Nah, itu mata kita sudah kita gunakan di jalan yang benar. Nah, itu mata yang positif, mata yang membawa kenyamanan di akhirat. Nah, kita hitung mata kita sehari. Mata yang kita gunakan untuk menuju jalan ke masjid itu mata ibadah. Mata di mana kita gunakan untuk menuju jalan ke langgar, menuntut ilmu, silaturahmi, itu mata yang kita gunakan untuk ibadah. Nah, kemudian kita hitung lagi mata yang kita gunakan untuk kesenangan nafsu, seperti melihat keindahan-keindahan dunia tanpa ingat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mata memandang kepada indahnya bangunan ini, indahnya laut ini, indahnya rumah ini, indahnya mobil ini. Kita lihat mata kita gunakan tanpa kita ingat keindahannya Allah, maka itu mata kita gunakan untuk duniawi. Ini sia-sia dan bisa jadi akibat yang kada baik. Kita hitung lagi mata yang kita gunakan memandang yang makruh-makruh, mata yang kita gunakan untuk yang haram-haram. Nah, sudah kita hitung di total mana kira-kira banyaknya. Nah, jadi kita kalau sudah menghitung dalam dunia ini, nah, kita akan mudah di sana diperhitungkan oleh Allah. Nah, telinga diberikan Allah nikmat, mana telinga yang digunakan untuk ibadah. Nah, telinga kita mendengar ilmu, mendengar Quran, mendengar nasihat-nasihat hadis, perkataan ulama. Nah, telinga mendengarkan itu adalah telinga yang digunakan untuk ibadah. Nah, kita hitung juga.
Nah, belum lagi nikmat yang di luar tubuh kita. Nah, kita dapat duit hari ini dapat 1 juta. Ini nikmat nih, 1 juta ini nikmat. Nah, dari 1 juta ini berapa yang kita pakai untuk makan keluarga di rumah? Itu ibadah, nafkah, ibadah. Berapa duit yang 1 juta ini kita berikan kepada kaum muslimin nang duafa, nang fakir miskin di sekeliling rumah kita, di lingkungan kula kita. Oh, ada digunakan dari 100.000, itu ibadah. Makan 100.000, untuk ini 100.000, 200.000 sudah untuk ibadah. 800.000-nya kemana? 800.000-nya kemana? Nah, hitungan kita nih, apabila itu kada jelas, nah itu yang mempersulit hisab di akhirat. Harus jelas. 800.000, sisanya ini 500.000, di mana kan 800.000-nya? 200.000 itulah yang sebenarnya duit kita. Itu yang sebujurnya duit kita, yang kita pakai di akhirat tuh itu. Yang sisanya masih belum jelas kemana duitnya. Bisa kita pakai untuk bersenang-senang kehidupan dunia, nukar ini, nukar itu, nyaman-nyaman, itu akan sia-sia dan bisa membawa kepada negatif, kada baik. Nah, bisa juga dipakai untuk bermegah-megah, beragak-agak, ini jadi dosa. Bisa juga disimpan di lemari duitnya. Sagan apa kada tahu juga, simpan dulu duitnya. Nah, ini yang mempersulit hisab di akhirat. Makin banyak kita yang ditinggalkan di dunia nih, makin banyak hisab di akhirat itu. Nah, gitu teori Sayyidina Umar bin Khattab, kalau hendak nyaman hisab di akhirat itu hisab dulu sini. Orang yang mati bertinggal duit 1 juta lebih terdahulu ke surga daripada orang yang mati bertinggal duit 2 juta. Walaupun kedua-duanya ini sama-sama saleh atau sama-sama salah barang aja. Ini orang salah, kedua-duanya kada baik orangnya. Nang saya kong ini 1 jutaannya bertinggal duit, nang saya kong 2 juta. Kalaunya ke neraka, talakas nang ini keluarnya daripada nang 2 juta itu. Kalau orang saleh, nang sedikit itu lebih cepat dia masuk surga. Itu sudah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis, dalam banyak perkataan ulama. Nah, dengan cara hasibu ampusakum tadi, hasibu ampusakum, hisab hitung diri kamu, maka kalian akan dihisab dengan hisab yang mudah di akhirat. Kayak orang nang satur kabang tuh, satur kabang duit. Duit tuh mulai rumah sudah disusun bagus-bagus, disusun rapi. Itu kabang tuh masuk ditimba aja lagi. Amun duit itu bakantungan kada kakaruan, isinya kada mau orang bang hitungin dulu rapi akan baik-baik. Maka di situ ngalih merapian kurang banyak segala macam. Nah, kalau di rumah sudah rapi, nyaman di sana. Nah, kayak itu juga amal kita kalau di dunia ini sudah rapi, ampun kita aturannya. Sudah tak atur rapi, ini harta kita sekian, sudah ada jelas, ini harta untuk ini, untuk itu, sudah tak atur, itu mati nyaman. Nah, sudah kita atur, daripada diatur orang, lebih seorang nyaman mengaturnya. Jadi kita membayangkan diri kita lawan diri Imam Shibli ini. Imam Shibli ini kalau kawaliannya kan ada kisah lagi, ini muridnya Junaid Baghdadi. Junaid Baghdadi ini muridnya daripada Sahri As-Sakati. Sahri As-Sakati muridnya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Karhi itu muridnya daripada Sayyid Ali Ar-Ridha. Nah, keturunan Nabi sampai kepada kada jauh. Orang hidup di abad 2. Nah, karena sidin dulunya kaya raya, akhirnya sidin buang kekayaan lalu masuk ke tarikat, matinya tetap beliau dihisab dengan sulit terlebih dahulu. Sampai sudah merasa kada selamat lagi, hanya diberi rahmat oleh Allah. Kenapa Allah beri rahmat? Karena beliau meninggalkan kekayaannya sebelum meninggal dunia itu, masuk kepada tarikat ini. Nah, Majnun Bani Amir dimimpikan dalam tidur. Majnun Bani Amir artinya orang gila di kabilah, di suku Bani Amir. Di suku Bani Amir itu ada orang kegilaan. Kegilaan.
dimimpikan dalam tidur. Ada orang bermimpi si orang gila ini mati, ada yang bermimpi. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah dengan Majnun Bani Amir menjawab, orang gilaan tadi menjawab, Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku diampuni Allah dosa-dosaku. Dan Allah menjadikan diriku ini hujjah. Nah, hujjah itu artinya alasan yang kuat atas orang-orang yang mencintainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang-orang yang mengakui di hadapan Allah, aku cinta kepada Allah. Ya Tuhan, kamu tuh kada bujur cinta lawan aku. Ini nah, cinta lawan aku sampainya kegilaan di dunia. Nah, itu jadi hujah ngarannya. Jadi orang-orang pecinta Allah yang bujur-bujur cinta kepada Allah itu hampir dikatakan kayak orang gila artinya. Nah, jadi si orang gila dari Bani Amir ini dijadikan Allah hujah. Nah, ada dipanggil pulang bin pulang kepada Allah, bagaimana engkau dengan Allah? Oh, aku mencintai Allah. Kada bujur, ini orang cinta lawan Allah, nah nya gila dalam dunia. Nah, bukan gila nang betilanjang, lain lagi gilanya. Ini gila orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Nabi yang mengatakan, uzkurullah zikran katsira hatta yazunnan nas annakum majanin. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zikir yang banyak sampai orang-orang menyangka kalian itu orang yang gila. Kan orang berzikir itu kalau sampai ribuan, ada istilah yang ngarannya tamayul. Nah, tamayul itu bahasa kitanya awaknya kada stabil lagi keadaannya. Orang berzikir sampai 100 kada sampai ke situ lagi. Mungkin kalau sudah mendekati 1000 bujur-bujur berzikir sampai sudah angka 1000 jumlahnya, itu akan ada kita tamayul. Tamayul itu artinya bergoyang tubuh kita tanpa kita sadari. Asal bujur-bujur berzikir. Coba akan berzikir bujur-bujur, banyak-banyak berzikir, maka tubuh kita akan sendirinya mengikuti irama zikir. Ini umum, siapapun boleh mencoba, boleh melakukan. Kalau nya 1000 misal belum ada, itu berarti belum mantap 1000-nya lagi. Kalau 1000 itu bujur-bujur nya menghayati zikirnya, nah itu orang ini pasti ada tubuhnya mengikuti irama zikir. Apa sampai 1000. Nah, lalu orang-orang melihat orang gila kan tuh berjugit. Nah, padahal adanya asik dalam berzikir. Nah, makanya jar Nabi, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak sampai orang menyangka kalian tuh gila. Nah, karena bergoyang-goyang awak, kepala berputar-putar kada kakaruan lagi, dan itu di luar kehendaknya, di luar rekayasanya, di luar ulahannya. Memang irama zikir kalau sudah banyak itu akan merubah bentuk keadaan daripada tubuh seseorang yang asalnya misal tegak, lurus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kalau sampai 10 kali 100 mungkin kita bisa aja tenang. Kalau berzikir 10 bergoyang-goyang tuh goyang ulahan ngarannya kada asli itu. 100 berzikir bergoyang-goyang itu ulahan itu. Lain zikir, lain tamayul, yang asli lain. Nah, kalau sudah berzikir banyak, zikirlah zikir yang banyak sehingga orang menyangka bahwa kalian tuh orang gila. Nah, itu hadis Nabi. Dimimpikan As-Sauri dalam tidur. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? As-Sauri menjawab, dia memberi rahmat kepadaku. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana keadaan Abdullah ibnul Mubarak? Sauri menjawab, ia termasuk orang yang masuk kepada Tuhannya setiap hari 2 kali. Abdullah bin Mubarak ini aulia besar di masa itu. Kan orang diberi kesempatan untuk melihat Allah tuh ada yang sebulan sekali, ada yang setiap Jumat sekali, ada
yang 2 hari sekali bisa untuk bertemu dengan Allah di alam sana, ada nang sehari sekali, ada nang sehari 2 kali, ada nang selalu di sana. Orang yang selalu dekat dengan Allah di surga, di akhirat itu. Seperti banyak dicontohkan ulama-ulama kita yang di sana, yang kada tahu di bidadari nih di surga, kada tahu bidadari, kada tahu itik panggang ayam goreng, kada tahu. Nya asik dengan majelis Allah di sana. Nah itulah orang-orang yang makrifat kepada Allah dalam dunia. Di dalam surga dia akan menemukan kenikmatan yang luar biasa, itu selalu berada di hadratillah, berada di majelis Allah. Nah bidadari itik panggang tuh orang awam nih mahantaminya kada bubuhan itu. Orang awam nang beramal supaya masuk surga, orang awam nang beramal hendak bidadari masuk surga, nya dapat itu. Orang bilang lawan Tuhannya kada tahu urusannya, mau urus ini aja diurusinya. Nah kalau orang-orang yang tinggi ma'rifatnya kepada Allah, macam Abdullah bin Mubarak, dia sibuk bolak-balik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi jar Sufyan Tsauri, kalau Abdullah bin Mubarak itu beliau termasuk orang yang dapat kesempatan untuk ziarah bailang kepada Allah setiap hari 2 kali. Dimimpikan sebagian mereka, lalu ditanyakan tentang keadaannya, maka ia menjawab, mereka menghisap kami, lalu mereka menghisap dengan teliti, kemudian mereka menganugerahi lalu memerdekakan. Dimimpikan akan Malik bin Anas rahimahullah, Imam Malik, mazhab Malik, imamnya Imam Malik bin Anas. Ada orang bermimpi beliau, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Malik bin Anas menjawab, diampuni bagiku, dosaku diampuni. Dengan sebab kalimat yang pernah diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat jenazah, subhanal hayyil ladzi la yamut. Artinya maha suci Tuhan yang maha hidup yang tidak mati. Sayyidina Utsman kalau melihat ada jenazah liwat, Utsman berkata subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ditiru oleh Imam Malik. Di akhirat dosaku diampuni dari Imam Malik sebab kalimat yang kuucapkan bila melihat jenazah itu. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini inting aja bacaannya. Makanya jar Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sekecil apapun amalan, saringan apapun amalan, jangan dianggap remeh. Karena jangan-jangan yang inting itu yang menyebabkan kita diampuni Allah. Jangan-jangan yang inting itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Ada amalan inting, amalan sedikit, jangan dianggap remeh. Artinya baca aja itu. Jangan-jangan itu yang mau menyelamatkan kita. Nah ujar sidin lagi, jangan anggap remeh amal-amal maksiat, itu dosa kecil, jangan anggap remeh. Jangan-jangan nang itu nang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ada jenazah liwat, subhanal hayyil ladzi la yamut. Inting mana tuh? Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Tuhan yang tidak mati. Melihat ada orang mati, baca subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, Imam Malik di sini, aku diampuni Allah dosaku karena aku membaca itu bila melihat orang mati. Dimimpikan pada malam yang mana meninggal dunia pada malam itu Al-Hasanul Basri. Hasan Basri meninggal, malamnya ada orang bermimpi seakan-akan pintu-pintu langit dibuka dan seakan-akan penyeru menyeru perhatian. Sesungguhnya Al-Hasanul Basri datang kepada Allah Ta'ala dan dia Allah ridha kepadanya. Hasan Basri ini murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di lawan Rasulullah cuma ada satu perantara. Hasan Basri ini tabi'in kabir, tabi'in besar. Tabi'in itu ada tabi'in besar, ada tabi'in kecil. Tabi'in besar itu artinya tabi'in yang banyak menjumpai sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in besar.
Ada tabiin kecil, tabiin yang hanya beberapa orang sempat bertamu dengan sahabat. Itu disebut tabiin kecil. Dimimpikan juga al-jahiz, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Maka al-jahiz menjawab dengan syair, wala taktub bi khattika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Artinya, janganlah engkau menulis dengan tulisanmu selain sesuatu yang menyenangkanmu pada hari kiamat untuk kamu melihatnya. Tulisan itu lebih sulit daripada ucapan. Pahalanya lebih panjang, dosanya pun lebih panjang. Nah, kalau kita berkata-kata itu mungkin yang mendengar ada sekian orang, habis di situ habis. Kalau tulisan ini bisa lawas. Misalnya kita mengarang buku, mengarang kitab, mungkin ratusan tahun kitab itu selalu ada. Buruk dicetak orang, sudah buruk lagi dicetak orang lagi. Nah kalau itu tulisan-tulisan yang salah, tulisan yang kada sesuai dengan hukum Allah, nah bakal panjangan kita menderita dalam kubur karena tulisan yang kada baik tadi. Karena tulisan yang kada baik tadi. Al-Junaid Al-Baghdadi bermimpi. Si jin bermimpi bertemu dengan iblis dalam tidur dengan telanjang. Iblis bertelanjang. Maka ia Junaid bertanya kepada iblis yang bertelanjang tadi, apakah kamu tidak merasa malu dengan manusia? Wah iblis yang bertelanjang kada sopan kah? Maka iblis menjawab, mereka manusia, artinya aku kada sopan dengan manusia, aku bertelanjang kada malu dengan manusia. Manusia yang kumalui itu adalah kaum-kaum, orang-orang di Masjid Asy-Syuniziyah. Manusia yang kumalui itu jadi iblis tuh, orang-orang yang di masjid itu nang aku supani. Manusia biasa kok ada supan bertelanjang. Lalu ketika saya terbangun, ujar Junaid, maka saya lari ke Masjid Asy-Syuniziyah itu. Maka saya melihat jamaah yang telah meletakkan kepala mereka di atas lutut mereka dengan tafakkur. Kulati di masjid itu orang-orang sedang tafakkur. Oh ini manusia yang dimalui oleh iblis. Ketika mereka melihatku, maka mereka berkata, janganlah tertipu oleh pembicaraan orang yang keji. Wahai Junaid, engkau jangan terperdaya dengan ucapan iblis itu. Karena ucapan iblis ini kadang-kadang bujur tapi banyak dustanya. Iblis mau jauh bujur, tapi banyak dustanya. Jadi jangan percaya dengan ucapan-ucapan orang yang keji seperti iblis itu. Abu Hurairah pernah diajarkan oleh seseorang laki-laki. Ujar laki-laki itu, wahai Abu Hurairah, kalau engkau hendak aman guring dari gangguan syaitan, kalau ikam guring hendak dipelihara oleh Allah, baca sebelum guring ayatul kursi. Ikam selamat dari syaitan. Habis itu Abu Hurairah berpisah dengan laki-laki itu, datang kepada Nabi. Ujar Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ulun tadi bertamu orang tu madahkan kalaunya hendak guring tu selamat dari syaitan, baca Allahula ayat kursi. Nah, ya Nabi bujur tuh, itu bujur. Kalau kita hendak selamat hendak guring dan diganggunya syaitan, baca ayat kursi. Kamu tahulah ya Nabi yang madahkan tuh siapa? Iya syaitannya orangnya yang madahkan itu. Dan sekarangnya jujur, bujur. Nah, jadi syaitan tuh mau juga jujur, cuma sedikit kadang-kadang jujurnya. Ini syaitan seorang yang madahkan kalau hendak guring jangan ditamuinya, jangan ditindihinya, jangan diganggunya, baca ayat kursi sebelum guring.
dimimpikan An-Nasru Abadi di Makkah setelah wafatnya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? An-Nasru Abadi menjawab, saya dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Saya dicela, artinya begitu mati bertemu dengan Allah, aku dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Maksudnya celaan yang sedikit, karena orang-orang mulia itu kalau mencela sedikit aja celaannya. Lain orang nang kada mulia mau bemamai mau. Nah kalau orang mulia itu mencela sedikit. Nah jadi istilah kata-katanya, saya dicela dengan celaan orang-orang yang mulia. Nah, artinya aku bertemu dengan Allah, Allah itu maha mulia, Allah ada mencela aku dengan celaan yang sedikit. Lalu saya dipanggil, wahai Abul Qasim An-Nasru Abadi, apakah setelah pertemuan perpisahan? Maka saya menjawab, tidak wahai Tuhan yang maha agung. Maka tidaklah saya diletakkan dalam liang kubur sehingga saya menyusul dengan Tuhanku. Artinya aku kada lawas dalam kubur itu, aku diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menduduki martabat yang tinggi. Nah itu artinya, maksudnya. Utbatul Ghulam bermimpi bertemu dengan bidadari dalam tidur dengan rupa yang cantik. Lalu bidadari itu berkata, wahai Utbah, engkau rindu, aku rindu kepadamu. Jadi bidadari ini rindu lawan Utbah. Utbahnya belum mati lagi. Aku rindu kepadamu, maka perhatikanlah, janganlah kamu berbuat dari amal, perbuatan akan sesuatu lalu menghalangi antaraku dan kamu. Aku rindu kepada engkau wahai Utbah, janganlah kau melakukan hal-hal yang membuat kita kada bisa bertemu. Maka Utbah berkata, saya talak dunia, talak 3 yang tidak rujuk bagiku kepadanya sehingga saya menjumpaimu. Dikatakan bahwa Ayyub As-Sakhtiyani melihat jenazah orang yang ahli maksiat. Lalu ia masuk ke ruang rumah agar ia tidak mensalatkan atasnya. Ada jenazah lewat di rumah Syekh Abu Ayyub As-Sakhtiyani, seorang waliullah. Melihat jenazah itu orangnya orang ahli maksiat, sidin masuk ke rumah. Dan anak umpat yang membayangakan. Dan anak umpat yang membayangakan. Lalu sebagian mereka bermimpi bertemu dengan orang yang mati tersebut. Sekalinya orang kampung di situ ada nang bermimpi bertamu lawan orang nang mati nang ahli maksiat tadi. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Kayak pegang di sana lawan Allah. Orang yang mati itu menjawab, Allah mengampuni bagiku. Allah mengampuni dosaku. Dan ia terus berkata, ujar nang mati tadi, bacakanlah kepada Ayub, sampaikan lawan tuan guru Abu Ayyub tu lah, sampaikan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Sampaikan kini bila ikan bangun ni lawan tuan guru As-Sakhtiyani tadi. Sampaikan ini firman Allah, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmatku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Padahal kan tuan guru itu kina. Artinya kada ikam ampun rahmat tu Allah. Walaupun ikam kada nyambayangkan aku ni celaka kada.
Engkau kada umpat mendoakan aku nih masuk neraka, kada, karena engkau bukan yang memegang rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu dipegang oleh Allah sendiri. Allah bisa memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi artinya orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia itu kada kawa dibaca lagi kesalahannya. Anjir, Nabi kita pun dalam banyak hadis menyebutkan, tahanlah lisan kamu dari mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah mati. Nah, baca kebaikannya aja lagi. Kada usah disambat lagi itu bahari ini, kada usah lagi. Jangankan orang yang sudah mati, orang hidup pun yang sudah baik kelakuannya, jangan diungkit-ungkit lagi nang kelakuan baharinya itu. Kada ada pengaruhnya, kada akan mengurangi derajatnya kalau kita angkat, kalau kita ungkit kelakuan yang bahari itu. Orang ada wah ini pina baik, sekarang pina ahli ibadah, sekarang jadi orang salih, sekarang nuntut ilmu, hanya raja jadi itu dahulu, maka jangan kada usah lagi kayak itu. Nah kalau macam itu Sayyidina Umar mestinya yang berhak. Umar itu dulu orang musyrik. Sayyidina Umar itu membunuh anak hidup-hidup. Sayyidina Umar memakan patung Tuhannya sendiri dimakan sidin. Nah kalau kita boleh membaca yang kada baik itu, mestinya Sayyidina Umar itu paling kada baik orang. Nah jadi orang yang sudah tobat dari segala dosa itu ditutup dosanya, ada usah diangkat lagi. Apalagi orangnya mati, apalagi sudah mati. Nah kemudian sebagian mereka berkata, saya melihat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه.